Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidannahum akhrasan nasi 'ala haya wa minal ladzina asyraku ila akhir ayat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pendengar pemirsa di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada saat ini kita masih diberikan berjuta-juta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar dan mengikuti acara kajian-kajian Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan para alim ulama yang senantiasa memperjuangkan ad-dinul Islam hingga akhir yaumil. Untuk itu mari kita bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala akan membukakan pintu hati kita, pikiran kita, dan membukakan pintu kebaikan-kebaikan untuk kita sekalian. Al-Fatihah ila hadrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiraman syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kali ini kita membaca dari suratul Baqarah dari ayat 96 hingga ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidannahum akhrasan nasi 'ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun.
aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan yang mendengarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan curahkan rahmat untuk kita sekalian. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat, pemirsa di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kali ini kajian tafsir maudhu'i dengan tema pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk dalam pengawasan Allah yang ketat. Surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang menciptakan kalian berasal dari yang satu, dan dari satu itu diciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah Ta'ala memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan menjadi banyak. Bertakwalah kepada Allah yang membuat kalian saling membutuhkan satu sama lain. Maka jagalah hubungan sesama famili, yaitu arham. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu menjaga dan mengawasi kalian. Di dalam surah Al-Infitar ayat 10 hingga 11, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sungguh kami tugaskan para pengawas, yaitu para malaikat. Mereka para malaikat yang setia merekam, itu malaikat raqib dan malaikat atid. Merekam kegiatan kita, merekam perbuatan-perbuatan kita, merekam jejak langkah kita, ucapan kita terus direkam oleh dua malaikat tersebut, yaitu malaikat raqib dan atid, yang selalu merekam segala tingkah laku kita, ucapan dan isi pikiran kita. Niat baik dicatat, sedang niat jahat diketahui namun tidak dicatat bila tidak jadi dilakukan. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bijak lagi penyayang. Jadi kita kalau niat baik, baru niat saja sudah dicatat pahalanya. Tapi niat kejahatan sebelum melakukan, maka belum dicatat. Setelah melakukan baru dicatat. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah perekam
kegiatan tiap-tiap manusia. Lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah itu ketakutan terhadap apa yang ada di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kita perekam apa ini? Tidak yang kecil dan tidak pula yang besar. Ia catat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan nampak nyata di hadapan mereka. Dan Tuhanmu tidak merugikan seorang pun juga. Ma'asyiral hadirin, pendengar, pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah. Allah telah meletakkan alat halus tak nampak dalam setiap sel manusia yang menyalurkan semua gerak, termasuk gerak hati, ke pusat data di Lauhil Mahfuz. Dalam surah Al-Isra ayat 14 hingga 15. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah rapotmu ini. Cukuplah dirimu sendiri yang tahu sebenarnya dirimu, dan kamu menjadi hakim terhadap dirimu sendiri. Jadi yang tahu perbuatan buruk dan baik itu adalah kita sendiri. Karena hidup ini adalah pilihan, mau yang manis atau yang pahit, mau minum racun atau madu, mau yang halal atau yang haram. Ini hidup adalah pilihan. Maka yang menjadi hakim diri kita adalah diri kita sendiri yang tahu perbuatan kita. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosanya itu kepada orang lain. Dan kami tidak akan menghukum siapapun sebelum ada hukum, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum tidak berlaku surut, dan hukum diterapkan setelah ada sidang pengadilan dengan bukti dan saksi yang akurat. Maka segala perbuatan kita, segala ucapan kita, segala apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk renungan kita, agar kita selalu waspada dalam berbuat, bekerja, berbicara, dan apa saja kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan yaitu para malaikat untuk mencatat perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari sampai kita akhir hayat. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita dan untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.